Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafael Hartono dengan NIM 24031554 166. Saya Dian Rohmatul dengan NIM 240315540407. Di sini kami akan menjelaskan terkait proyek mata kuliah arsitektur komputer dan sistem operasi dengan menggunakan MySQL dan Nginx. Pada subfolder MySQL ini terdapat file .env. Ini diperuntukkan ini diperuntukkan untuk ketika host diperlukan mengizin untuk masuk ke dalam website dan untuk menyaring host mana saja yang perlu diizinkan untuk masuk. Jadi diperlukan juga untuk password ketika masuk website tersebut. Jika tanpa password maka tidak bisa masuk ke dalam website tersebut. Lalu pada subfolder custom.cnf ini terdapat max connection-nya yaitu sejumlah 100. Jadi ini dibatasi hanya dengan 100 connection saja. Dari selebih itu maka tidak bisa. Dan buffernya senilai 256 MB. Ya, dan ini collection server UTF ini diperuntukkan ketika encodingnya terjadi masalah saat menyimpan data. Selanjutnya terdapat subfolder init.sql. Ini diperuntukkan dalam tabel format. Jadi ini sebagai uji coba saja. Ini ada penggunaan usernya, data user, dan identifikasinya data masuk ini. Dan ini tabelnya terdapat nama, email, course, dan enrolled date. Tadi di sini namanya, misal ada Rafael dan emailnya rafael.example dengan course-nya data science dan tanggalnya sekian. Lalu kita lanjut ke Nginx-nya. Di indeks tampilan HTML-nya, kita menggunakan font-nya yaitu font Arial dan berwarna color-nya ada hitam. Lalu untuk background website-nya menggunakan warna putih. Ini background dalamnya, background keduanya itu berwarna abu-abu. Dengan tampilan pada baris pertama judulnya yaitu konfigurasi Docker Compose dan baris kedua yaitu UAS AXO 2024 dan di bawahnya terdapat web server Nginx yang telah berhasil dijalankan ketika website itu sudah dibuka menggunakan password. Dan ini terakhir nama kami yaitu dibuat oleh saya sendiri Dian dan rekan saya. Lalu untuk folder di HTML selanjutnya ini untuk Nginx importnya 980 dan hostnya ini menggunakan website localhost. Dan ini subfolder selanjutnya yaitu default.conf. Itu servernya ini 980. Location-nya kita di root Nginx HTML. Nah, ini untuk error page-nya. Jadi ketika misal pengguna merasa misal terjadi sesuatu error, maka ini akan ditampilkan halaman error dengan yang berbeda. Misal errornya ketika website telah sibuk, atau misal terjadi karena pengguna hilang dengan koneksi. Koneksinya hilang begitu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kami pakai versi Docker 3.8 dengan nama container Dian Rafael Project, Xlogging, dan default logging. Ini default lognya kami simpan di Xlogging dengan format JSON file dengan maksimal 10 MB dan juga maksimal 3 file. Kita menggunakan service Nginx dengan versi terbaru dengan nama container Nginx Web Server. Untuk portnya ini kami menggunakan dari Google ke port penerima 80 juga, jadi untuk Google juga. Di volume ini kami mapping volume untuk file HTML yang tadi sudah dijelaskan. Lalu Nginx-nya juga mapping ke konfigurasi Nginx yang sebelumnya. Lalu lognya ini juga akan disimpan di volume-nya ini. Network ini akan menetapkan jaringan untuk konten Nginx. Lalu ini Nginx-nya akan selalu merestart untuk supaya ngecek Nginx-nya ini sudah siap atau belum. Lalu dari hasil default logging yang ada di Nginx akan disimpan di logging ini dulu. Ini termasuk konfigurasi tambahan dari default logging. Environment file ini pakai file environment untuk konfigurasi lingkungan Nginx. Nanti dari Nginx-nya akan mengecek apakah terjadi error atau tidak. Dicek dalam waktu 30 detik. Nanti setelah 30 detik akan memberikan respons. Nanti kalau error gitu nanti bakal dicoba lagi, atau kalau tidak error gitu bakal dicoba lagi sampai 3 kali. Di sini Nginx akan pakai label project data science dan juga service-nya ini diberi label web server. Lalu akan di-deploy buat konfigurasi pengaturan sumber dayanya. Terus ada limitnya ini untuk membatasi CPU. CPU ini maksimalnya 50% dari CPU maksimal. Lalu memorinya yang pakai ini 256 MB batas maksimalnya. Di MySQL di database kita itu kita pakai versi terbaru di MySQL 8.0. Kontainernya ini diberi nama MySQL database menggunakan environment
ada root password untuk password user, terus ada database untuk variabel database kita, terus ada MySQL user untuk variabel data-data user, juga ada MySQL password untuk password dari admin. Ini preset ini singkatan dari time zone. Ini kita setting di Asia di kota Jakarta. Untuk MySQL di sini kita pakai port 3307 dan juga 3306. Volume untuk nyimpan database di MySQL. Lalu ini untuk menginisialisasi database supaya MySQL-nya bisa baca. Lalu MySQL backup untuk backup database. Jadi kayak ada backupnya gitu. Terus network untuk menetapkan jaringan, akan melakukan restart, terus akan mencatat lagi default loggingnya, nama environment-nya akan konfigurasi di lingkungan MySQL, lalu akan dicek lagi apakah terjadi error atau tidak. Di sini akan dicek selama 30 detik, lalu setiap 10 detik itu akan ada hasilnya. Jadi selama 30 detik akan ada tiga hasil yang akan dikeluarkan, apakah error atau tidak. Lalu untuk label project itu berisi data science, terus label dari service berisi database. Konfigurasi eksternal ini ada source MySQL config untuk mengambil file konfigurasi yang ditentukan. Terus ini pakai target menyimpan konfigurasi dalam directory konfigurasi MySQL. Lalu di deploy, resource-nya ini dibatasi CPU-nya hingga 1 CPU. Jadi bisa pakai 100% dari kapasitas CPU. Terus memori bisa pakai maksimal 512 MB. Di sini ada perintah untuk menentukan karakter di server MySQL dan juga collision server ATF. Ini untuk pengurutan karakter set. Di sini konfigurasi tambahan, ada network untuk komunikasi antar kontainer, terus ada volume untuk menetapkan driver. Ini yang Nginx logs, itu buat volume log Nginx disimpan di Nginx logs. Terus MySQL data itu untuk volume data MySQL. MySQL backup untuk volume backup MySQL. Terus config ini untuk mengkonfigurasi eksternal untuk MySQL. Akan kami praktekkan bagaimana skrip ini berjalan. Kemudian docker minus compose up compose admin. Sini jaringannya sudah dibuat, SQL-nya sudah berjalan, dan juga servernya juga sudah berjalan. Bisa kita coba cek di localhost-nya kita. Di sini bisa diketikkan localhost. Sini juga menampilkan file HTML dari yang telah kita buat. Untuk untuk uh, menonaktifkan dockernya, kita bisa klik dengan docker compose down. Ini kita cek lagi, kita restart. Ini localhost-nya kembali kosong. Jadi terpengaruh dengan perintah yang kita berikan di terminal. Coba kita nyalakan nanti docker compose min. Silakan kita coba buka di dockernya. Di sini sudah berjalan. Di MySQL database kita coba buka statusnya. MySQL database ini ada laporan penggunanya sekitar 1% dari kapasitas CPU. Terus memori maksimalnya di sini 512, tapi yang terpakai ini hanya 370-an. Lalu ini tulis dan juga baca dari disknya itu sekitar 15 MB. Ini network 0 byte, tapi yang terpakai 1,1 kilobyte. Kita coba buka di Nginx servernya. Ini punya status CPU-nya terpakainya kosong, lalu di servernya maksimalnya dibatasi 256 MB. Terus ini baca dan juga tulisnya maksimal 4 kilobyte. Lalu untuk networknya ini maksimal 800 byte. Kita kembali ke dashboard-nya. Ini sudah kami nonaktifkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.